Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Osi Miranda dengan NIM 2104266. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan. Pertama yaitu proses kebijakan analisis. Pengertiannya adalah analisis kebijakan merupakan suatu proses penyelidikan multidisiplin yang bertujuan untuk penilaian dan komunikasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sebagai disiplin pemecahan masalah ilmu. Ini mengacu pada metode ilmu sosial, teori, dan temuan substansif untuk memecahkan masalah praktis. Nah, analisis kebijakan multidisiplin. Analisis kebijakan sebagai deskriptif hal ini bergantung pada sosial tradisional untuk melakukan hal tersebut, mendeskripsikan dan menjelaskan sebab akibat kebijakan. Tapi itu juga normatif itu istilah mengacu pada penilaian nilai tentang apa yang seharusnya terjadi, berbeda dengan pernyataan deskriptif tentang apa yang ada. Nah, untuk menyelidiki masalah efisiensi dan keadilan analisis kebijakan mengacu pada ekonomi, normatif atau analisis keputusan itu serta etika dan cabang lainnya itu filsafat, sosial dan politik yang kesemuanya itu membahas tentang apa yang seharusnya terjadi. Normatif itu komitmen yang berasal dari kenyataan bahwa menganalisis kebijakan menuntut kita untuk memilih suatu atau salah satu kebijakan yang ada konsekuensi yang diinginkan, tujuan dan tindakan yang diinginkan atau sarana. Nah, adapun bentuk analisis kebijakan. Yang pertama itu adalah analisis prospektif dan retrospektif. Di sini adalah bahwa melibatkan produksi dan transformasi pengetahuan sebelumnya. Resep yang dibuat adalah analisis prospektif atau ex ante, melambangkan gaya operasi ekonomi, analisis sistem, peneliti operasi, dan analisis keputusan. Bentuk analisis prospektif ini ialah yang dimaksud dengan Williams dengan analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah sarana menganalisis pengetahuan untuk mengambil analitik kebijakan. Yang kedua yaitu ada analisis deskriptif dan normatif, yaitu deskriptif sejajar dengan teori keputusan deskriptif yang mana mengacu pada serangkaian proposi yang konsisten secara logis yang mendeskripsikan atau menjelaskan tindakan. Teori keputusan deskriptif ini dapat diuji terhadap observasi yang diperoleh melalui pemantauan dan pengambilan keputusan. Teori deskriptif ini dan kerangka konseptual cenderung berasal dari politik sains, sosiologi, dan ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu ada penataan masalah dan pemecahan masalah, di mana ini adalah siklus internal dan eksternal memberikan perbedaan penting lainnya. Itu siklus batin menunjuk proses penataan masalah, prosedur penataan masalah yang dirancang untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang masuk ke dalam definisi suatu masalah, tetapi tidak untuk mengidentifikasi solusi apa saja unsur utama dalam suatu masalah dan apakah itu politik, ekonomi, sosial, etis, atau semua ini. Selanjutnya yaitu ada berpikir kritis dan kebijakan publik, yang dimana yaitu analisis kebijakan itu rumit. Analisis harus menyaring sejumlah besar data yang tersedia, mengevaluasi sumber data tersebut, memilih metode analisis yang tepat, dan menerapkan analisis yang efektif. Strategi ini untuk mengkonsumsikan hasilnya. Tantangan ini memerlukan pemikiran kritis yang mana melibatkan pengorganisasian, sintesis, dan evakuasi berbagai alasan dan kumpulan. Bukti yang ditawarkan atau untuk mendukung klaim bertentangan salah satu metode yang tersedia. Untuk tujuan ini adalah analisis argumen kebijakan. Dengan menganalisis argumen kebijakan, kita dapat mengidentifikasi dan menyelidiki asumsi yang mendasari klaim kebijakan yang bersaing, mengenali dan mengevaluasi keberatan yang terhadap mengklaim ini, dan mensintesis pengetahuan dan berbagai sumber. Selanjutnya itu struktur argumen kebijakan. Nah, struktur argumen kebijakan ini adalah merupakan wahana utama yang membawa nih perdebatan mengenai kebijakan publik. Meskipun demikian bahwa ilmuwan sosial memang bangga dengan penggunaan metode ilmiah, namun mereka seringkali lupa bahwa kebijakan publik itu berbuat dari bahasa, baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Argumen adalah penting dalam semua tahapan proses kebijakan. Nah, selanjutnya kita memasuki materi tentang analisis kebijakan di proses pembuatan kebijakan. Yang pertama itu analisisnya. Analisis kebijakan analisis ini adalah membuat, menilai atau secara kritis dan mengkonsumsikan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Perbedaan antara tentang dalam memadai perbedaan yang mendasar antara analisis kebijakan di satu sisi dan ilmu politik dan ekonomi. Disiplin ilmu mengkhususkan diri dalam mengembangkan dan menguji teori empiris tentang pembuatan kebijakan. Nah, meskipun beberapa anggota disiplin ilmu itu menangani masalah-masalah praktis yang dihadapi para pembuat kebijakan, eh, yaitu minoritas dan dimotivasi
dan oleh insentif yang menuntut produksi pengetahuan demi kepentingan sendiri. Nah, sebaliknya, analisis kebijakan bekerja berdasarkan insentif yang dirancang untuk melakukan promosi pengetahuan praktis biasanya. Pengetahuan tentang apa yang berhasil, meskipun analisis kebijakan itu menarik pada metode ilmu sosial tradisional, teori dan temuan substantif dan tujuannya adalah untuk memecahkan masalah praktis tersebut. Nah, selanjutnya itu ada konteks sejarah. Dalam arti luas, analisis kebijakan itu sama tuanya dengan peradaban itu sendiri, mencakup beragam atas penyelidikan dari mistisme atau okultisme hingga sains modern, sehingga etimologis istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin atau polis Yunani negara kota dan Sanskerta purkota berkembang menjadi polita. Latin negara bagian dan kemudian menjadi kebijakan Inggris pertengahan yang terakhir mengacu pada pelarian urusan publik dan administrasi negara. Adapun asal awalnya, istilah kontemporer saja, di mana analisis ini mengacu pada pemecahan masalah menjadi elemen-elemen atau bagian-bagian dasar, seperti halnya yang membongkar suatu masalah, jam atau kendaraan. Inilah pengertian analisis ketika istilah tersebut digunakan untuk berbicara pilihan alternatif dan hasil. Pandangan yang terkait adalah itu analisis kebijakan adalah kumpulan teknik kuantitatif yang digunakan oleh analisis sistem, pengambilan keputusan, kebijakan. Namun jika dipahami dalam pengertian dalam evaluasi, masyarakat kebijakan dapat dilihat muncul pada suatu titik dalam evaluasi masyarakat di mana manusia itu mendorong pemeriksa refleksi dan diri terhadap hubungan antara pengetahuan dan tindakan. Nah, adapun beberapa tahap atau kegiatan dalam menganalisis kebijakan itu. Yang pertama itu transformasi abad ke-19, di mana di Eropa pada abad ke-19 pada prosedur kegiatan relevan, kebijakan mulai mendasar pengetahuan mereka pada pencatatan sistematis dan data empiris. Sebelumnya, pada filsuf dan parawan pernah menawarkan penjelasan tentang pembuatan kebijakan dan penawaran di masyarakat. Namun selama beberapa ribu tahun, ada kesinambungan penting dalam metode untuk menyelidiki dan menyelesaikan dan masalah politik. Yang kedua yaitu profesionalisasi abad ke-20. Ciri penting abad ke-20 ini dibandingkan dengan abad ke-19 adalah profesionalisasinya itu adalah ilmu-ilmu sosial dan perilaku. Presiden abad ke-20, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tidak lagi terdiri dari kelompok bankir, industrialis, jurnalis, dan profesor universitas yang heterogen yang bersatu dalam teori statistik awal. Masyarakat sebaliknya, mereka adalah lulusan dengan gelar pertama dan lanjutan di bidang relevan dengan kebijakan disiplin ilmu dan profesi. Nah, adapun proses pengambilan kebijakan, seperti telah kita lihat bahwa perkembangan analisis kebijakan itu merupakan respon terhadap permasalahan praktis, meskipun pengakuan atau asal-usul praktisnya sangat penting untuk memahami kebijakan. Namun, dalam analisisnya kesadaran historis saja itu tidak memberi tahu kita dan tidak tahu bahwa tentang karakteristik itu pembuatan kebijakan dan cara kerjanya itu untuk kita harus beralih kepada pendiri gerakan terkenal sebagai ilmu kebijakan. Gerakan ilmu kebijakan itu didirikan pada ilmuwan politik termuka Harold Derwallis yang menawarkan visi atau tentang hubungan antara ilmu-ilmu sosial dan pembuatan kebijakan. Meskipun sebagian dari visi Laswell ini dapat ditelusuri hingga abad ke-19, ilmu kebijakan itu tidak hanya mengamankan penciptaan pengetahuan tentang kebijakan saja, pembuatan kebijakan, sesuatu yang telah dilakukan selama beberapa abad. Ilmu kebijakan juga menyarankan bahwa pengetahuan yang telah diciptakan digunakan untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan tersebut. Nah, adapun model perubahan kebijakan, metafora atau sampah, kebijakan zaman dahulu dan anarki-tegonisir mudah diindustrialisasikan, namun sulit diterapkan pada kebijakan konflik nih. Mengapa? Memang benar tampaknya kebijakan-kebijakan bila dipresentasikan itu dengan secara ini, tetapi tidak memiliki atau bentuk sama sekali. Namun sebuah cerita mungkin bisa membantu menjelaskan pentingnya metafora ini. Nah, adapun model-model perubahan kebijakan. Yang pertama yaitu ada model rasionalitas komprehensif. Model rasional komprehensif ini menyusun cara kita berpikir dan menjelaskan proses pengambilan keputusan. Model ini menjelaskan pembuatan kebijakan sebagai upaya menyeluruh efisiensi ekonomi, gitu. Pelaku ekonomi rasional atau homo otomanius dan mempertimbangkan biaya dan manfaat dan alternatif yang tersedia. Yang kedua yaitu ada model rasionalitas terbaik kedua, yaitu di mana kritik penting dalam model rasionalitas ini ekonomi komprehensif ini adalah kritik Arrow, terutama ketidakmungkinan yang memberikan penjelasan alternatif tentang proses pembuatan kebijakan, terutama itu tersebut menyatakan bahwa tidak mungkin para pengambil keputusan dalam masyarakat demokratis itu bertemu dalam persyaratan rasionalitas ekonomi yang komprehensif ini. Nah, yang ketiga yaitu N model incrementalisme yang terputus-putus, di mana ini adalah model incremental yang menyatakan bahwa model
rasionalitas itu, ekonomi komprehensif itu tidak bisa diterapkan sebagai penjelasan mengenai proses pembuatan kebijakan, proses berdasar tentang bahwa pembuatan kebijakan itu tidak interkremental, bahwa terputus-putus adalah bahwa keputusan dibuat di batas suatu status quo sehingga perilaku pada T1 atau sedikit berbeda dengan perilaku pada waktu. Adapun model rasionalitas terbatas. Ini terkait pada erat dengan ekstremisme terputus-putus adalah model rasionalitas ini terbatas pada menawarkan penjelasan alternatif tentang proses pembuatan kebijakan. Namun, jika integralisme ini terputus-putus adalah soal pembatasan pilihan-pilihan rasional kolektif, maka rasionalitas terbatas adalah soalnya tentang keterbatasan pilihan rasional individu. Nah, yang itu ada model rasionalitas erotis, di mana dalam istilah yang paling sederhana, rasionalitas erotis itu mengacu pada proses bertanya dan menjawab. Model rasionalitas erotis ini meskipun mungkin tidak memuaskan bagi mereka yang menuntut jawaban dari proses model pengambilan keputusan deduktif dan induktif berasal dalam tradisi metodologis yang sama sekali berbeda, yaitu praktisisme dan filsafatnya yaitu memiliki Hurtlaers, Hermes Lorcan, dan Donald Scott, dan kebijakan publik dan ilmu kebijakan. Yang terakhir yaitu model konvergensi serentak, di mana konvergensi simultan mengacu pada proses yang seperti data sungai yang kompleksnya dengan banyak aliran sungai yang berkumpul dalam menyimpang saat melintas di antara banjir melalui laut. Jika kita coba untuk memahami hasil dari proses tersebut dengan menggunakan sumber air untuk mengambilkan sampel dari laut, kita tidak akan dapat menemukan berbagai rute atau struktur yang digunakan untuk mengambil sampel tersebut. Selanjutnya yaitu analisis kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan analisis ini adalah kebijakan untuk memperbaiki perbuatan kebijakan. Hal ini bukanlah tugas yang mudah mengingat banyak kebijakan penting yang resisten bahkan terhadap perubahan sebesar dan terputus relatif yang terjadi, dan biasanya disebabkan oleh guncangan eksternal yang di sistem kebijakan, bukan dari perubahan internal yang ditentukan oleh analisis dan tindak lanjuti oleh pembuatan kebijakan. Meskipun demikian, analisis kebijakan multidisiplin itu penting karena potensi perubahan yang diwujudkan dalam 5 jenis pengetahuan yang relevan dan kebijakan dan metode yang terkait. Adapun kegunaan analisis, di mana potensi kegunaan analisis yang pertama yaitu di antara banyak analisis ini adalah penyataan keyakinan. Tidak terucapkan yang menghasilkan kebijakan yang relevan, pengetahuan akan menghasilkan kebijakan. Bahwa yang lebih baik di sini dugaan kemanjuran praktis yang pengetahuan adalah jelas dalam fungsi atau tujuan dan dilayani oleh metode. Yang kedua yaitu kegunaan analisis dalam praktik, di mana ini adalah penggunaan analisis kebijakan dan hasilnya kompetensi mewujudkan visi Laswell, pengetahuan dan proses kebijakan. Namun dalam prakteknya mewujudkan visi ini adalah suatu keharusan terhadap keterbatasan. Penggunaan yang bersifat tidak langsung, tertunda, dan umum. Penggunaan analisis ini biasanya tidak langsung, tertunda, namun analisis tunggal jarang dipandang penting kecuali analisis tersebut merupakan bagian dari kumpulan pengetahuan yang lebih besar. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.